Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Lucy, kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Almira Putih Salsabila, Anissa Safira Ramania, dan Fahrah Saidatina akan memaparkan pelaksanaan modifikasi perilaku yang telah kami rancang sebelumnya. Kami akan melakukan asesmen perilaku dengan melakukan observasi terhadap subjek yang kami teliti, yaitu subjek A. Adapun teknik observasi yang kami gunakan adalah observasi tipe non-partisipan karena tidak adanya partisipasi peneliti dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek, dan peneliti hanya bertindak sebagai pengamat. Berdasarkan hasil observasi, dapat kami simpulkan bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh subjek A adalah perilaku tantrum yang merupakan perilaku berlebihan atau excessive behavior. Oleh karena itu, diperlukan program modifikasi perilaku extinction untuk dapat menghilangkan atau mengurangi frekuensi perilaku tersebut. Selanjutnya adalah rancangan pelaksanaan modifikasi perilaku yang telah kami susun dalam tabel berikut. Program modifikasi perilaku akan dilaksanakan di Hertfordshire, Inggris, di mana subjek bertempat tinggal dan akan berlangsung selama 1 bulan dari 10 Mei 2022 hingga 10 Juni 2022. Hal pertama yang akan kami lakukan adalah menyusun jadwal pertemuan dengan subjek dan orang tua. Hal ini kami lakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek sekaligus mengidentifikasi kemungkinan adanya masalah. Jika setelah pertemuan pertama subjek dinyatakan membutuhkan penilaian lebih lanjut, maka selanjutnya dilakukan tahap baseline. Terlebih dahulu kami sampaikan kepada orang tua subjek atau PH tentang kondisi subjek dan prosedur yang akan dilaksanakan. Hal ini kami lakukan agar PH dapat memahami program yang akan dilaksanakan dengan baik. Jika PH setuju dan menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi dalam program ini sebagai modifikator, maka selanjutnya dilakukan tahap pengumpulan data frekuensi perilaku dan penguat perilaku yang dilakukan melalui metode observasi dan pencatatan selama 3 hari. Selanjutnya, kami akan melakukan parental education tentang perilaku disruptif pada subjek, program yang akan digunakan untuk menurunkan perilaku disruptif, dan kemungkinan yang akan terjadi selama proses modifikasi perilaku. Setelah menerima parental education, program modifikasi perilaku akan segera kami berikan setiap hari selama kurang lebih 1 minggu. Program teknik extinction yang diberikan terdiri dari 2. Program pertama adalah pengabaian terencana, di mana orang tua sebagai modifikator akan dibantu untuk menahan diri dari memberikan perhatian pada perilaku temper tantrum subjek. Dalam pelaksanaannya, teknik reinforcement positif akan turut dilibatkan. Selanjutnya adalah program menolak akses atau disebut juga sebagai tolerating no, di mana orang tua sebagai modifikator akan dibantu untuk menolak akses subjek terhadap serangkaian item dan atau aktivitas tertentu pada waktu tertentu dan diikuti dengan pemberian penjelasan. Setelah program selesai terlaksana, kami akan melakukan tahap evaluasi untuk melihat keberhasilan program intervensi yang akan berlangsung selama 2 hari untuk tahap post-test, sementara tahap follow-up akan dilakukan 1 minggu setelah seluruh program intervensi dilaksanakan dan akan berlangsung selama 3 hari. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Untuk pelaksanaannya sendiri dilakukan pada tanggal 10 Mei sampai 10 Juni 2022. Tahap pelaksanaan yang pertama adalah screening yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2022. Yang kedua adalah baseline yang dilakukan pada tanggal 12 sampai 14 Mei 2022. Yang ketiga adalah treatment yang dilakukan 15 sampai 28 Mei 2022. Yang keempat adalah evaluasi post-test yang dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 2022. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi follow-up yang dilakukan pada tanggal 7 sampai 10 Juni 2022. Tahap pelaksanaan yang pertama adalah screening. Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang subjek. Seperti yang terlihat di video bahwa tim peneliti melakukan wawancara dengan orang tua subjek dan orang tua subjek menceritakan keluhannya tentang perilaku maladaptif. It is a bit like there's 2 Paulas. There's the work Paula and there's the mummy at home Paula. Dari screening ini juga tim peneliti dapat mempertimbangkan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Apabila dirasa perlu melakukan asesmen lanjutan, maka tim peneliti akan meminta izin orang tua subjek untuk melakukan asesmen lebih lanjut.
Dan jika nantinya orang tua subjek setuju, maka proses dapat dilakukan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap baseline. Pada tahap baseline, tim peneliti akan melakukan observasi terhadap subjek. Observasi dilakukan pada malam hari karena berdasarkan informasi yang diterima dari orang tua subjek akan tantrum ketika diperintahkan untuk tidur pada malam hari. Dari hasil observasi pada tahap baseline ini yang nantinya menjadi pertimbangan untuk menentukan treatment apa yang akan diberikan kepada subjek. They are not having this on tonight. No! No! Oh, Angus, God almighty, you have to stop this. This is ridiculous. Then get away from it now. Setelah tahap baseline, tahap selanjutnya adalah treatment. Tahap ini adalah tahap yang paling lama dibanding tahap-tahap yang lainnya. Tahap treatment ini akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu parental education yang akan dilakukan pada jam 2 siang sampai jam 4 sore, role play technique extension yang dilakukan pada jam 4 sampai jam 6 sore, dan yang terakhir adalah penerapan teknik yang akan dilakukan pada jam 9 malam. It's very tired. Teknik extension yang akan digunakan yang pertama adalah pengabaian terencana. Seperti yang terlihat di video bahwa subjek akan disuruh untuk tidur, kemudian orang tuanya akan meninggalkan dan menutup pintu kamarnya. Kemudian subjek berteriak, menangis, bahkan melempar barang untuk mendapatkan perhatian. Namun, orang tua tidak diperbolehkan untuk menanggapi perilaku dari subjek ini. Selama subjek tantrum, orang tua akan tetap mengawasi perilaku dari subjek, tetapi secara diam-diam, tidak boleh secara langsung. can't handle this anymore. I'm not having it! Dan yang kedua adalah menolak akses. Seperti yang terlihat di video, intervensi dimulai ketika subjek meminta sesuatu kepada orang tuanya. Misalkan, subjek meminta untuk menyerahkan remote TV. Ketika hal ini terjadi, orang tua tidak diperbolehkan untuk memberikan sesuatu yang subjek inginkan dan diharuskan untuk menolak permintaan tersebut. Akan tetapi, orang tua subjek diperbolehkan untuk menawarkan kegiatan alternatif lain. Kegiatan alternatif yang ditawarkan ini pun harus mengarah ke aktivitas yang lebih positif. Setelah melakukan treatment dan telah mendapatkan perilaku yang diinginkan, yaitu subjek tidak lagi tantrum ketika diperintahkan untuk tidur, maka tim peneliti akan melakukan evaluasi post-test dan follow-up. Evaluasi post-test dilakukan untuk melihat perkembangan perubahan perilaku temper tantrum pada subjek, dan follow-up untuk melihat konsistensi penurunan perilaku temper tantrum pada subjek. You help. Very good. That's excellent. That is really, really good. A cowardly bat, a donkey, and a foolish wolf. He said, as you can see, I'm a relative of the mouse. Stayed with him for a long time. Setelah melakukan pelaksanaan teknik extension, terdapat kelemahan dan kelebihan dari program ini. Kelebihan dari program ini adalah efek yang ditimbulkan cenderung bertahan lama dan tidak menimbulkan efek samping yang negatif. Pada teknik extension, subjek tidak diberikan reinforcement, melainkan menghilangkan reinforcement untuk menghilangkan perilaku tantrum pada subjek. Contohnya adalah ketika subjek menangis karena tidak mau tidur, orang tuanya akan memperbolehkan subjek untuk menonton TV. Menonton TV inilah yang nantinya akan dihilangkan, sehingga ketika subjek menangis, ia akan dibiarkan saja menangis. Sementara kelemahan teknik ini adalah waktu yang diperlukan relatif panjang dan membutuhkan komitmen yang kuat oleh semua pihak. Karena teknik ini memerlukan waktu yang relatif lama, terkadang orang tua subjek tidak sabar dalam prosesnya. Terlebih ketika proses extension dilakukan dan reinforcement dihilangkan, perilaku tantrum akan mengalami peningkatan frekuensi dan durasi, serta memunculkan perilaku-perilaku maladaptif lainnya seperti menendang, memukul, dan berkata kasar. Di saat inilah masa-masa krusial penerapan teknik ini terjadi. Pada masa ini juga teknik dikatakan berhasil atau gagal. Pada dasarnya, penggunaan teknik extension ini merupakan pilihan yang cukup baik untuk mengatasi tantrum pada anak usia 1-4 tahun, meskipun prosesnya memakan
memakan waktu yang lama dan membutuhkan komitmen yang kuat, akan tetapi teknik ini menghasilkan efek jangka panjang. Teknik extinction ini juga dapat dikombinasikan dengan teknik modifikasi perilaku yang lain. Seperti contohnya adalah ketika menginginkan sesuatu, ia akan menangis dan berteriak tanpa henti. Orang tuanya akan mengabaikan perilaku ini sampai akhirnya subjek berhenti menangis, kemudian ia akan diberikan sesuatu sebagai hadiah. Akan tetapi pemberian hadiah ini juga akan memunculkan kendala lain, yaitu efek yang ditimbulkan tidak akan bertahan lama dan perilaku kemungkinan akan kembali. Sekian pemaparan dari kelompok 9 mengenai penerapan pelaksanaan teknik extinction untuk menurunkan perilaku temper tantrum pada anak prasekolah usia 4 tahun. Kami memohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian. Terima kasih.